Sambil menunggu Dewan Juri memberi nilai pada penampilan sebelumnya, saya undang. Saya undang Bapak Kepala SMK Nibaaf untuk bisa mengambil amplop dengan mosi yang ada di dalam. Bapak ambil dulu Pak kami ini. Silahkan. Habis ini baru kami. Di depan Tunjuk di depan. Sampaikan di depan mereka. Oke, mosi yang didapat untuk diperdebatkan pada siang hari ini adalah pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi, mosi yang didapat, kertasnya sudah Bapak Ibu Panitia, bisa minta kertasnya. Ibu Iren, kertas untuk para peserta. Mosi yang didapat adalah pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bapak Kepala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pendamping, serta lawan debat dari tim kontra, dan juga hadirin sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Kami akan memperkenalkan identitas kami. Saya sendiri, nama saya Yulita Tafenhelo, selaku pemateri pertama. Dan saya Alfon Primus Metkono sebagai pemateri kedua. Dan saya Januliat Tanya sebagai pemateri ketiga. SMK bisa, SMK hebat, SMK Nibaaf luar biasa. Baik, berikan aplaus, terima kasih. Silakan berikan kesempatan kepada tim kontra untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri dan para moderator, dan singkatnya para hadirin yang kami banggakan. Kami dari SMK Negeri 1 Kepang Mananu, saya Marcelino Nakseran sebagai pembawa materi pertama, dan Saya sebagai Claudia Telpisanit sebagai pembicara kedua. Dan saya Odi Rizky Santuan sebagai pembicara 3. Siapa kita? SMK bisa, SMK hebat, SMK mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan waktu sepenuhnya akan diberikan kepada masing-masing tim untuk bisa menyampaikan materi. Silakan. 5 menit pertama akan diberikan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Jadi baik, kami dari tim pro sangat setuju dengan mosi kita siang hari ini, yaitu pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Jadi, penyebaran virus corona yang begitu meluas di kalangan masyarakat sangat mengancam beberapa bidang termasuk bidang pendidikan. Dan pada saat itu, pemerintah mulai mengadakan pembelajaran daring pada tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi, di tengah pandemi dan pembelajaran daring seperti ini, guru harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, di mana guru harus memastikan seluruh siswanya dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Dan juga dikarenakan pembelajaran daring yaitu pembelajaran secara online. Jadi, siswa dan guru harus menguasai penggunaan teknologi informasi. Dan berbicara mengenai teknologi informasi tidak asing karena zaman sekarang teknologi informasi sedang meluas kemana-mana. Dari upaya, terima kasih atas kesempatannya. Dari upaya pembelajaran daring di masa COVID-19 ini sudah menaik ke seluruh Indonesia. Tetapi pembelajaran daring ini juga sangat tidak disetujui banyak orang setelah mendirikan pembelajaran daring ini. Ada bermacam-macam tanggapan dari berbagai
berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Jadi ada juga dampak positif yang terjadi pada pembelajaran daring ini. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring berdampak sangat penting. Jadi pembelajaran daring ini harus difungsikan oleh para peserta didik maupun guru di semua sekolah yang ada di negara Indonesia, sehingga dapat membatasi penularan COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan adanya belajar online di masa pandemi COVID-19. Karena adanya online, kita bisa terhindar dari virus corona. Terima kasih. Masih ada waktu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyimpulkan Tambahan. Dalam pembelajaran daring yang dapat dilakukan adalah misalnya guru memberikan materi, menjelaskan materi melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Jadi di situ sebelumnya guru dapat membuat video materi pelajaran, lalu dikirim ke grup WhatsApp, lalu diamati dan dicermati oleh seluruh siswa. Bisa juga guru langsung dikirim saja materi melalui WhatsApp. terima kasih atas kesempatannya. Jadi pembelajaran daring juga memberikan dampak yang sangat positif bagi kita sebagai siswa. Kita sebagai siswa melalui pembelajaran daring ini kita bisa hidup mandiri, mengetahui bagaimana kita hidup mandiri. Menggunakan pembelajaran daring ini kita dapat belajar di rumah dan sangat berdampak positif bagi kita. Tapi ini kan satu dia mau ngomong terus. Masih ada waktu. Pas. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk tim pro. Dan selanjutnya 5 menit berikutnya akan diberikan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Dan waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran online ini, karena dengan adanya pembelajaran online ini banyak dampak-dampak negatif yang diberikan oleh pembelajaran online ini. Contohnya adalah sulitnya para siswa atau para pelajar untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh para guru, dan juga tidak semua keluarga pelajar memiliki ekonomi yang cukup untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring ini. Dan juga tadi pembicara kedua dari tim pro sempat mengatakan banyak yang tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Dan dilansir juga dari kompas.com bahwa 66% populasi pelajar di Indonesia ini tidak nyaman dengan adanya pembelajaran daring. Oleh karena itu kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring pada masa sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan pada teman-teman. Jadi sejak pandemi kurang lebih 2 tahun ini berdampak pada kegiatan bidang masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan. Biasanya pembelajaran dilakukan tatap muka di sekolah. Tapi pada saat ini kita dianjur untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan atau online. Jadi kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring ini, karena berdasarkan data dari lapangan teknologi bahwa ada kebanyakan guru yang tidak mengerti atau memahami dan menggunakan teknologi. Selain itu ada salah satu dampak negatif, yaitu bagi siswa kan dalam media pembelajaran dibutuhkan handphone. Itu yang menyebabkan kurang mampunya orang tua. Selain itu, guru tidak memastikan bahwa siswa tersebut bisa belajar
dengan serius dan memahami apa yang disampaikan guru. Selain itu, dampak negatifnya itu kuota internet. Kuota internet yang dibutuhkan dalam belajar daring itu sangat berdampak negatif karena itu membuat setiap orang tua kesusahan memenuhi kebutuhan, khususnya bagi mereka yang bagi keluarga yang kurang mampu. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu. Saya akan menambahkan sedikit dari teman saya. Kami dari tim kontra tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Karena dengan adanya pembelajaran daring, maka akan membuat siswa tidak terfokus dengan pembelajaran atau membuat siswa tidak fokus dengan pelajaran atau tidak fokus dengan materi yang diberikan oleh guru. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan kita dikenal dengan dikenal dengan gadget atau HP. Penggunaan HP di masa pubertas seperti kita ini tidak bisa terlalu serius dengan pembelajaran daring. Karena pada saat guru mengirimkan materi untuk kita belajar atau guru mengirimkan mengirimkan tugas untuk kita mau kerja tugas itu, kita tidak akan fokus. Dan di masa-masa pubertas kita itu, walaupun guru sudah mengirim habis materi, kita tidak fokus di materi itu. Kita hanya fokus kembali kepada WA. Contoh kecil biasa guru pakai untuk guru pakai untuk mengirim tugas itu, contohnya seperti aplikasi WA. Seandainya masa-masa pubertas seperti kita sudah masuk pada pubertas ini, aplikasi WA itu pasti kita tidak sibuk lagi dengan materi yang diberikan oleh guru. Kita itu sudah kembali ke materi ini, chat sama teman kita atau pacar kita. Sekian dan terima kasih. Maka dari situ kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Waktu selesai. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke sesi yang kedua. 2 menit pertama akan diberikan kepada tim pro untuk menyangga argumen dari tim kontra. Dan tim kontra memiliki kesempatan 1 kali dalam 1 menit untuk bisa menyampaikan interupsi. Oke? Dan 2 menit pertama akan diberikan kepada tim pro. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya akan menyanggah argumen dari pemateri pertama, yaitu yang pertama, sulit memahami materi. Sulit memahami materi ini kan pembelajaran ini dilakukan secara online. Jadi bisa saja caranya seperti ini. Guru membuat materi dalam bentuk video, guru menjelaskan dalam bentuk video, lalu dikirimkan ke WhatsApp, melalui grup WhatsApp. Jadi kami tidak mudahnya memahami materi itu adalah karena sulitnya kita mengalami kekurangan kuota internet yang seperti yang kita ketahui semua, tidak semua dari pelajar di Indonesia ini mendapatkan bantuan subsidi internet dari pemerintah. Jadi untuk menonton video itu tentunya kita Jika dengan Biar dilanjutkan dulu. tentunya untuk menonton video itu tentunya kita tidak pasti memerlukan kuota internet yang lebih besar daripada untuk mengobrol dengan guru atau teman di media online. Jadi oleh karena itu makanya pembelajaran atau pemateri yang disampaikan oleh guru itu sulit dipahami oleh para murid. Jadi, untuk keterbatasan kuota internet, jika seorang anak ingin pintar, ingin berusaha, maka pasti ada juga dukungan dari orang tua. Tidak perlu harap bantuan dari pemerintah. Karena memang Indonesia sangat luas dan tidak mungkin pemerintah bisa memperhatikan semuanya. Pasti ada
saja dan sebagian yang mungkin tidak sempat diperhatikan pada saat itu. Dan juga di situ kan, jika orang tua mendukung anaknya, ingin anaknya pintar, ingin anaknya menjadi yang terbaik, ia akan berusaha semaksimal mungkin. Dan kami rasa di sini, jika pembelajaran daring itu lebih hemat, karena apa? Orang tua hanya akan mengeluarkan biaya untuk pengisian pusdaka, pengisian kuota. Tapi jika pembelajaran di sekolah, maka orang tua akan harus mengeluarkan uang jajan, uang untuk alat transportasi, uang makan, belum lagi kalau dari sore. Orang tua harus, ya uang jajannya dobel, uang ongkosnya dobel. Nah, kami rasa pembelajaran secara daring lebih menghemat. Karena paling pengeluaran orang tua hanya pusdaka saja, tapi kan uang jajan, uang transportasi dan tidak. Terima kasih. Tim Pro masih ada waktu. Dan juga kembali untuk kurang memahami materi. Guru kan memberikan materi dalam bentuk video lalu dikirim ke WhatsApp. Dan di situ jika siswa kurang memahami penjelasan guru di video itu, siswa bisa langsung bertanya ke guru. Telepon, video call, bisa chat untuk tanya penjelasan ulang dari guru. Waktu selesai. Selanjutnya 2 menit akan diberikan kepada tim kontra untuk menyangga argumen dari tim pro. Dan pada saat atau pada sesi ini tim pro memiliki kesempatan untuk bisa memberikan interupsi sebanyak 1 kali dalam 1 menit. Tim kontra, waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari pembicara satu bahwa kita tidak harus tergantung pada pemerintah. Seperti yang kami katakan bahwa tidak semua keluarga dari pelajar di seluruh Indonesia ini memiliki ekonomi yang cukup untuk melakukan pembelajaran daring. Oleh karena itu, bahkan untuk memiliki Android saja, para pelajar masih ada yang tidak memiliki Android. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Kalau alasannya karena itu, jika penjelasan jika alasannya karena itu mengenai pulsa data, orang tua tidak mampu. Jika memang orang tua betul-betul tidak mampu, kenapa dari awal orang tua menyekolahkan anaknya? Jika orang tua sudah menyekolahkan anaknya, berarti orang tua sudah siap untuk pengeluaran seperti itu, pengeluaran seperti pulsa data. Terus jika pembelajaran dari sekolah, pembelajaran secara tatap muka, orang tua mampu memberikan uang jajan, uang transportasi kepada siswa, kepada anaknya. Kenapa pembelajaran daring orang tua tidak bisa mampu memberikan uang untuk membeli pulsa data kepada anak? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan pembicara pertama yang mengatakan bahwa orang tua siap untuk mengeluarkan biaya untuk pembelian menyekolahkan anaknya. Nah, seperti yang kita tahu dari dulu sebelum virus COVID-19 ini menyerang, kita tidak pernah melakukan pembelajaran daring. Dan seperti yang kita tahu semua bahwa pengeluaran untuk biaya membeli kuota itu lebih mahal daripada untuk pergi ke sekolah. Contohnya, kita diberi jajan 2.000 atau untuk naik angkot 2.000 dan itu cuma memakan biaya 5.000. Berbeda sekali dengan apabila kita mengeluarkan uang untuk membeli kuota internet yang biayanya tergolong lebih mahal daripada melakukan sekolah secara tatap muka. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Pas? Yang lain tidak mau tambahkan? Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang sesi yang kedua ini. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga. 2 menit pertama akan diberikan kepada tim pro untuk menanggapi argumen dari tim kontra. Dan pada saat ini juga tim kontra diberikan waktu 3 kali untuk bisa interupsi argumen daripada tim pro. 2 menit pertama dimulai dari sekarang. Baik, melanjut yang tadi, perbandingan uang kuota dengan uang ongkos setiap hari. Jika pembelajaran daring, kuotanya kan paling 5.000 atau 30.000 itu bisa 1 bulan. Terus jika sekolah tatap muka, pagi uang ongkos misalnya 2.000, belum lagi uang transportasi. Misalnya 50.000 1 bulan atau 30.000 1 bulan dibandingkan dengan 5.000 per hari. Coba kalian hitung 30 hari, selama 30 hari pengeluarannya setiap hari 5.000. Berbanding dengan 1 bulan 30.000 atau 50.000 itu akan berapa? Mana yang lebih besar pengeluarannya? Pembelajaran daring.
dari rumah atau pembelajaran tatap muka di sekolah? Baik, saya akan membantah apa yang dikatakan oleh pembicara satu. Tidak semua siswa mendapat apa yang sudah dikatakan bahwa pulsa yang didapatkan murah, yaitu 5.000, 10.000. Tapi tidak semua itu siswa mendapatkan ini siswa seperti ini, data seperti itu. Yang sebenarnya saya mendapatkan biasa pulsanya mahal, biasa 30-an ke atas, 50-an ke atas. Jadi saya tidak setuju apa yang dikatakan oleh pembicara satu. Sekian. Masih ada waktu. Baik, terima kasih selanjutnya. Kami tidak sangat setuju. Waktu selesai. Silakan tim pro melanjutkan argumennya. Yang tadi penyampaian argumentasi ada juga materi satu mengatakan siswa tidak nyaman dengan pembelajaran daring. Nyaman tidak nyamannya pembelajaran. Itu sih. Ya, kami sangat tidak setuju karena siswa mengapa siswa tidak pembelajaran daring? Ya, contoh kecil yang saya dapat. Saya ini di kampung yang terpencil dari kota. Contohnya kami di sana tidak ada jaringan. Bagaimana caranya kami bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, contohnya tentang aplikasi yang pada saat pembelajaran daring itu, contohnya aplikasi seperti WA. WA itu juga harus membutuhkan jaringan yang bagus. Terus sedangkan aplikasi yang membutuhkan untuk mengirim soal dari guru itu aplikasi yang terdapat lagi contohnya seperti aplikasi Classroom. Aplikasi Classroom itu juga dipakai oleh guru untuk mengirim soal. Jadi tadi yang Anda katakan mengenai pulsa itu Anda jangan hanya Waktu kita untuk pulsa. interupsi telah selesai. Silakan dilanjutkan. Jadi terkait dengan itu, jika itu memang kendala Anda, setidaknya kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda ingin pintar, Anda ingin mendapatkan sesuatu, pasti Anda berusaha. Apapun yang terjadi, Anda akan berusaha semaksimal mungkin, agar Anda bisa menggapai, agar Anda tidak kesusahan. Silahkan. Tadi Anda berkata bahwa penggunaan data internet 30.000 untuk 1 bulan. Seperti yang kita tahu semua bahwa penggunaan internet itu tidak hanya menggunakan satu aplikasi, kita juga diberikan materi video yang tentunya itu akan menguras lebih banyak kota. Dan juga Anda mengatakan bahwa pembelajaran daring itu mudah dipahami. Sedangkan banyak guru yang berusia lanjut yang bahkan tidak memahami cara untuk memegang gadget. Jadi kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Ya, itu kembali kepada kepribadian kita masing-masing. Jika kita merasa guru kita memang sudah lanjut usia dan tidak mahir lagi menggunakan teknologi, ya kita bisa menggunakan cara lain. Misalnya seperti contohnya rumahnya dekat, tidak terlalu jauh, atau bagaimana kita bisa langsung ke rumah guru, atau mungkin kita bisa telepon guru untuk guru jelaskan melalui telepon, tidak perlu lewat video atau apa. Lagian kan HP kan tidak perlu menggunakan HP Android, bisa saja HP Nokia Center, HP Mito dan lain sebagainya bisa digunakan untuk menelpon guru. Masih ada waktu. Sudah selesai ya. Tersisa 10 detik. Pas. Oke, baik. Kita lanjutkan ke tim kontra untuk menjawab tanggapan dari tim pro. Waktunya sama, adalah 2 menit. Dan waktu Anda sekalian dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Anda berkata bahwa walaupun guru tidak bisa menggunakan perangkat elektronik, kita bisa menelponnya menggunakan HP Nokia Center atau HP Mito dan sebagainya. Bagaimana kita memahami materi kalau kita hanya mendengarkan dari guru, sedangkan penyampaian materi yang baik dan benar itu harus dijelaskan melalui gambar dan contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Contohnya waktu kita menggunakan pelajaran tatap muka, kita diberikan contoh yang berada di papan tulis. Dan juga Jika memang itu tergantung kembali kepada kepribadian kita.
kita mau pindah, kita pasti berusaha apapun masalahnya, apapun resikonya, kita pasti berusaha semampu kita agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Baik, Anda berkata bahwa jika ingin pintar kita harus berusaha. Kalau begitu kita di sini membahas tentang pembelajaran daring. Tentu saja pembelajaran itu tentu ada guru dan ada murid. Nah, dan itu juga menghambat pembelajaran apabila kita melakukan pembelajaran daring. Contohnya, kalau kita melakukan pembelajaran daring itu kita tidak bisa hanya mendengarkan suara dari guru, tapi kita juga harus melihat contoh dan penjelasan yang tertulis di papan tulis. Instruksi, itu sudah saya bilang, kalau kita mau pintar, kita harus berusaha. Jadi biarpun pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka, ya ketika kita tidak mengerti, kita harus berusaha untuk mengerti apapun caranya. Seperti kalau di sekolah, jika guru menjelaskan kita tidak mengerti, kita bisa langsung tanya. Terus ketika pembelajaran daring seperti ini, ketika penjelasan guru kurang dimengerti, ya kalau kita ada rasa ingin tahu, kita mau untuk kita tahu, kita pintar, kita pasti apapun caranya kita akan berusaha sampai penjelasan dari guru itu bisa jelas dan kita bisa mengerti. Baik, terima kasih. Tadi Anda mengatakan bahwa apabila kita berada di sekolah, kalau kita tidak paham, kita bisa bertanya dengan guru. Sedangkan ini kita berada di jaringan sosial, kita belajar secara online. Apabila kita tidak memahami apa yang disampaikan guru, bagaimana kita bisa memahami? Kalau kita hanya bertanya, kita juga perlu penjelasan dan gambar contoh yang diberikan oleh guru, Ya, seperti itu gambar. kembali kepada kepribadian kita. Tapi itu kembali kepada contoh yang diberikan di papan tulis. Kalau kita belajar di sekolah, kita tentu melihat contoh yang berada di Waktu papan instruksi tulis. telah selesai. Silakan. Dan juga guru seperti yang kita tahu semua bahwa guru juga bukan sebagai penyampai materi, juga sebagai pembentuk karakter bagi para siswa. Tim kontra masih punya waktu. Pas, oke, kita berikan aplaus dulu untuk tim kontra. Dan selanjutnya kita berpindah kembali ke tim kontra lagi untuk menanggapi argumen dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti saya melanjutkan yang tadi saya sampaikan, seperti yang kita tahu semua bahwa guru bukan hanya penyampai materi, tapi juga sebagai pembentuk pendidik karakter bagi para siswa dan pelajar. Nah, bagaimana guru bisa mendidik para karakter pelajar kalau kita hanya melakukan pembelajaran secara online? Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno juga, bahwa dia pernah mengungkapkan, berikan aku 1000 orang tua maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda maka akan kucabut. Kemudian tolong tenang. Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Ungkapan itu bermakna bahwa peradaban bangsa atau peradaban suatu negara itu tergantung pada generasi mudanya. Bagaimana bangsa bisa maju kalau karakter generasi mudanya tidak baik dan atau buruk. Tim kontra masih punya waktu. Waktu SM. Saya sangat tidak setuju karena dengan pembelajaran daring pada saat ketika kita MPLS, kita tidak mengenal teman kita, guru-guru kita, kita tidak dapat komunikasi, sehingga tidak ada perkenalan antar teman kita. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu. Pas. Intro tidak ada instruksi. Waktu selesai. Dan selanjutnya kita akan berpindah kepada tim pro. Waktunya 2 menit untuk bisa menjawab tanggapan dari tim kontra. Waktunya dimulai dari sekarang. Menyangkut dengan interaksi kita terhadap sesama teman dan semua, kita kan sekarang sosial media sudah semakin meluas. Kita bisa mengenal teman kita ya dengan menggunakan HP, media elektronik itu. Di situ ya kita bisa berkenalan menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Baik, instruksi.
tadi Anda mengatakan bahwa kita bisa berteman melalui media sosial. Seperti yang Anda tahu dan kita semua tahu, kalau kita belajar dari rumah, kita tidak akan mempedulikan teman-teman kita yang berada di sekolah. Kita akan lebih mementingkan teman-teman kita yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan oleh sebab itu, kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Dan juga seperti yang contoh pada saat masuk MPLS kemarin, setelah pembelajaran daring yang begitu lama, ada para siswa yang bahkan tidak menyapa gurunya pada saat gurunya lewat. Dan itu salah satu kekurangan dari pendidikan karakter yang terjadi apabila kita melakukan pembelajaran secara daring. Terima kasih. Silahkan tim pro, masih punya waktu. Interupsi. Ini waktunya kalian. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri kedua dari ketidakpersetujuan yang disampaikan oleh pemateri kedua dari tim lawan kami, tim kontra, yang menyatakan bahwa pada saat kita masuk PLS, MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, di sini kan zaman sekarang kan sudah ada banyak media elektronik yang aplikasi anak muda sekarang kan ada FB banyak-banyak di situ kan kita bisa saling mengenal teman. Ada WhatsApp. Baik, di sini kami mengatakan bahwa tadi kami mengatakan bukan pada saat masuk MPLS. MPLS terjadi secara daring yang seperti semua kita alami. Kita melakukan MPLS secara daring. Jadi setelah kita masuk dari masuk sekolah, walaupun kita tidak mengikuti MPLS, maka kita tidak akan memiliki karakter bagaimana kita menghormati para guru dan para pengajar di sekolah. Untuk kita di tingkat SMK seperti ini, kita kan sudah melewati tahap SD, SMP. Jadi di SD, SMP kita sudah diajari untuk bagaimana tata krama, menghormati para guru dan sebagainya. Jadi tidak perlu sudah semua kita harus ada guru lagi yang mendidik kita. Kita kan sudah bisa. Seperti yang kita ketahui semua bahwa terjadinya COVID-19 ini telah terjadi selama 2 tahun lebih. Dan 2 tahun itu maka akan membuat kita sebagai para pelajar itu melupakan bagaimana terjadinya status pelajar dan pengajar di sekolah. Kita akan lebih mementingkan sikap-sikap kita waktu saat berada di lingkungan rumah selama 2 tahun. Dan itu menurut saya sangat tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Setuju atau tidak setujunya dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring ini kan merupakan instruksi dari Menteri Pendidikan. Jadi setuju atau tidak setuju pembelajaran daring harus tetap diadakan untuk apa? Mencegah penyebaran virus corona. Waktu selesai dan juga selesai untuk debat pada pertemuan yang sesi ini. Kita berikan aplaus yang meriah dulu dong. Untuk SMKN Nibaaf dan SMKN 1 Kota Manado. Silahkan kita berdiri para peserta, kita saling berdamai, berjabat tangan satu sama lain dan untuk dewan juri semua. Ini dong. Kami bernama dulu, Kajian suruh silakan kita kajian. Oh, lebih sama. Ya, saya rasa ini. Ini maaf, ini membuka bajingan.